Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yoban Margokuna Pitupulu. Saya dari tutor 6 Blok Kardiovaskular periode 2 dengan NPM 130102500051. Untuk esai gagasan dari blok kardiovaskular sistem ini, saya mengambil penyakit coronary artery disease sebagai ide dari SK saya. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari CAD. Jadi CAD sendiri merupakan penumpukan plak lemak dan kolesterol di dinding arteri koroner atau disebut aterosklerosis, di mana arteri koroner ini tersumbat dan mengakibatkan aliran darah ke jantung terganggu sehingga mengurangi pasokan oksigen yang berpotensi memicu kerusakan otot jantung. Lalu untuk klasifikasi sendiri dari coronary artery disease ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada angina stabil, angina unstable, dan juga infark miokard akut. Untuk angina stabil sendiri itu biasanya nyeri dada yang terjadi karena aliran darah ke otot jantung itu berkurang di miokardium. Terus untuk angina unstable sendiri merupakan pecahnya plak aterosklerosis yang mengakibatkan terbukanya bukuan darah atau trombus dan bisa menyebabkan sumbatan total atau parsial pada arteri koroner ini sehingga menyebabkan infark, dan saat ini belum ada kematian sel miokard. Dan untuk infark miokard akut sendiri terbagi menjadi dua, yaitu STEMI dan juga NSTEMI, di mana untuk STEMI sendiri otot jantungnya rusak dan mengakibatkan atau mengalami kematian karena aliran darah di arteri koroner ini terhenti total akibat terbentuknya gumpalan darah atau trombus yang menumpuk di atas plak aterosklerotis yang pecah. Lalu untuk NSTEMI sendiri merupakan penyumbatan parsial arteri koroner, menyebabkan aliran darah ke otot jantung masih ada tetapi tidak mencukupi kebutuhan oksigen saat tubuh mengalami stres atau melakukan aktivitas fisik. Lalu untuk faktor risiko sendiri dari coronary artery disease sendiri ada terbagi menjadi dua, yaitu faktor yang dapat dimodifikasi dan juga tidak dapat dimodifikasi. Untuk yang tidak dapat dimodifikasi itu terbagi lagi menjadi usia, etnis atau ras, jenis kelamin, dan jiwa riwayat keluarga. Untuk usia sendiri, faktor risiko paling tinggi ada di perempuan, yaitu di lebih dari 55 tahun, dan juga laki-laki di lebih dari 45 tahun. Lalu untuk etnis dan ras sendiri, paling banyak di orang Afrika atau Amerika, Asia Selatan, juga Hispanik. Dan untuk jenis kelamin sendiri, paling banyak atau mudah terkena di laki-laki. Untuk riwayat keluarga sendiri, bisa terjadi apabila memiliki riwayat keluarga seperti penyakit jantung, hipertensi, atau diabetes, dan juga hiperkolesterolemia. Lalu untuk faktor yang dapat dimodifikasi atau dapat kita ubah, yaitu ada hipertensi, sedentary life, merokok, dan juga pola makan. Jadi untuk faktor yang dapat dimodifikasi mungkin seperti hipertensi apabila tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Lalu untuk sedentary life sendiri, itu bisa membuat jantung bekerja kurang efisien dan lebih lemah sehingga lebih rentan terhadap kerusakan apabila kita kurang aktivitas fisik. Lalu untuk merokok sendiri menjadi faktor risiko karena dapat merusak endotel pembuluh darah dan menyebabkan konstruksi. Lalu untuk pola makan sendiri apabila tidak kita jaga, kita dapat mengonsumsi makanan yang lebih baik seperti isi piringku. Karena kalau kita mengonsumsi makanan tinggi lemak dapat membuat kolesterol menumpuk dan menghambat aliran darah. Lalu selanjutnya ada patofisiologi dari CAD sendiri. Yang pertama itu ada komplikasi faktor risiko apabila seperti pasien merokok, sedentary life, hipertensi, dan obesitas, itu akan merusak endotel dari pembuluh darah dan menyebabkan plak aterosklerosis yang terdiri dari sel lipid, makrofag, sel polos, dan juga matriks ekstrasekuler. Lalu dari plak aterosklerosis itu menumpuk sehingga terbentuk penumpukan plak atau foam cell di dinding pembuluh darah arteri koroner, lalu menyebabkan terbentuknya plak aterosklerosis dan mengakibatkan dua hal, itu penutupan fibrosa pecah, jaringan ikat yang terbentuk di sekitar plak, lalu juga inti lipid ini akan terpapar dalam darah atau plak ruptur. Itu akan menjadi pemicu pembentukan trombus atau gumpalan darah, sehingga selanjutnya pembuluh darah arteri koroner menyempit dan juga kaku, dan menyebabkan penyempitan lumen arteri atau stenosis. Hal ini juga mengakibatkan penurunan volume darah yang disuplai ke jantung, lalu penurunan suplai darah ke miokardium dan juga menyebabkan iskemia miokard dan juga infark miokard. Lalu dari penyakit coronary artery disease ini, saya memiliki ide gagasan. Yang pertama itu adalah cardioblock, yaitu inovasi board game edukatif untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang resiko coronary artery disease. Saya akan membahas mengenai ide gagasan saya terlebih dahulu. Yang pertama dari pengertian sendiri kurang lebih sama, karena coronary artery disease ini merupakan penumpukan plak lemak dan kolesterol di dinding arteri koroner atau disebut aterosklerosis, yang dimana arteri koroner tersumbat mengakibatkan aliran darah ke jantung terganggu, mengurangi pasokan oksigen, dan berpotensi memicu kerusakan otot jantung. Untuk epidemiologi sendiri, di global sendiri, diperkirakan 19,8 juta orang meninggal karena coronary artery disease pada tahun 2022 dan mewakili sekitar 32% dari semua kematian global menurut WHO tahun 2025. Dan untuk di nasional sendiri, persentase
kematian akibat serangan jantung atau ischemic heart disease mencapai 14,38% menurut Kemenkes RI 2023. Dan untuk di lokal sendiri yaitu di Jawa Barat memiliki prevalensi penyakit kardiovaskular sebesar 1,6% atau sekitar 186.000 penduduk menurut Kemenkes RI 2019. Lalu untuk rumusan masalah, tujuan juga manfaat sendiri dari ide saya. Rumusan masalah sendiri yang pertama yaitu saya ingin melihat bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa usia 18-24 tahun mengenai faktor risiko coronary artery disease. Lalu yang kedua, rumusan masalah saya adalah rendahnya kesadaran mahasiswa mengenai berperilaku gaya hidup sehat yang dapat berkontribusi terhadap meningkatnya risiko CAD. Lalu yang ketiga, saya ingin melihat apakah board game Cardio Block ini dapat menjadi media edukasi yang menarik, edukasi yang interaktif dan juga efektif untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai pencegahan CAD. Lalu tujuan saya yaitu ingin meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa mengenai faktor risiko coronary artery disease melalui media edukasi interaktif board game. Saya juga ingin membentuk kebiasaan hidup sehat dan menumbuhkan motivasi yang dapat mempengaruhi lingkungan sosial mahasiswa. Saya juga ingin mengembangkan media edukasi kreatif yang dapat merubah alternatif metode penyuluhan kesehatan bagi mahasiswa dan juga instansi pendidikan. Dan untuk manfaatnya sendiri, saya ingin memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya berperilaku gaya hidup sehat dalam mengurangi risiko dari CAD itu. Ya, lalu menyediakan pengalaman belajar kesehatan yang tidak membosankan melalui board games dan juga mendorong mahasiswa sebagai agent of change agar mampu menyebarkan dan menerapkan gaya hidup sehat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dan untuk sasaran saya sendiri pada masyarakat umum yang berusia 18 hingga 24 tahun, terutama mahasiswa karena saya sendiri merupakan mahasiswa, jadi saya rasa untuk ini lebih mudah untuk diterapkan dan diedukasikan kepada sesama mahasiswa. Dan untuk umur 18 hingga 24 tahun sendiri, karena itu merupakan faktor risiko terbesar, di mana pada umur 18 hingga 24 tahun banyak sekali masyarakat yang melakukan pola hidup tidak sehat dan menjadi faktor risiko dari CAD itu sendiri. Dan untuk mitra sendiri, di sini saya akan berencana untuk bermitra dengan 4 pihak. Yang pertama tentu saja industri percetakan yang bertugas untuk mencetak prototipe maupun versi final dari board game itu saya sendiri. Lalu yang kedua terhadap dokter influencer untuk memvalidasi konten saya dan juga membantu untuk mempromosikan game. Lalu yang ketiga developer digital game untuk pengembangan versi digital dari board game ini sendiri apabila memungkinkan. Dan yang terakhir kepada desain grafis untuk mendesain dan merancang ilustrasi, layout dan juga elemen visual yang menarik dari board game saya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai board game saya yang berjudul Cardiac Block. Jadi untuk Cardiac Block ini sendiri, untuk setupnya yang pertama, pemain akan meletakkan pion di posisi start, lalu pemain akan mendapatkan 3 healthy points sebagai modal awal mereka untuk bermain, dan mereka akan memisahkan deck kartu sesuai dengan kartu yang tersedia, yaitu ada 5 kartu, yaitu True or False, Buy or Dare, Risk Factor, Strength, dan juga Trap Zone. Lalu mereka akan menyiapkan dadu dan papan permainan. Dan untuk contoh bermainnya sendiri, contoh giliran permain A. Dia akan melempar dadu dan mendapatkan angka 4, maka pemain akan maju 4 langkah, dan apabila berhenti di kotak true or false, maka pemain harus mengambil kartu, dan jika pemain menjawab benar, maka healthy points bertambah sesuai dengan keterangan ada di kartu. Apabila pemain salah dalam menjawab, maka akan ada kekurangan healthy points sesuai dengan keterangan di kartu. Lalu akhir permainan sendiri akan berakhir apabila semua pemain mencapai garis finish dan waktu permainan mencapai batas waktu yang ditentukan, yaitu 25 hingga 35 menit. Dan permainan ini dimainkan oleh 3-6 orang dengan tujuan untuk mengumpulkan healthy points paling banyak sampai permainan berakhir. Dan bagaimana cara untuk memulai? Yang pertama itu lempar dadu, di mana pemain akan melempar dadu dan menggerakkan pion sesuai angka yang keluar. Yang kedua, pemain akan memindahkan pion ke kotak tujuan sesuai dengan angka yang keluar oleh dadu, dimulai dari titik start. Lalu yang ketiga, apabila berhenti dengan kotak yang memiliki warna, maka pemain harus mengambil kartu sesuai dengan warna yang ada, di mana pada board game nanti setiap tempat akan memiliki warna yang berbeda, tergantung dari kartu yang terdapat pada angka tersebut. Lalu selanjutnya pemain yang melewati garis finish dan memiliki healthy points terbanyak akan menjadi pemenang, dan pemain yang melewati garis finish dan memiliki minus healthy points akan harus mengambil kartu true or false untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai faktor resiko dari CAD. Dan ini merupakan karakter atau pion-pion yang dapat digunakan oleh pemain untuk memainkan permainan ini. Selanjutnya ini ada 5 kartu yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu ada True or False, Buy or Dare, Trap Zone, Risk Factor, dan juga Strength. Dimana True or False ini pemain akan menjawab apakah keterangan yang ada di balik kartu ini merupakan benar atau salah. Lalu untuk Buy or Dare ini pemain harus membayar pajak atau mendapatkan dare dan melanjutkan permainan. Lalu untuk Trap Zone sendiri, pemain akan mendapatkan kartu yang berisi perintah antara pergi ke Risk Factor atau Strength card.
di mana risk factor ini merupakan kartu yang negatif dan juga string card ini merupakan kartu yang positif. Untuk risk factor sendiri, pemain akan mendapatkan kartu jebakan yang berisi perintah dan mengakibatkan pemain kekurangan healthy points. Untuk string sendiri, pemain akan mendapatkan kartu kekuatan yang berisi perintah dan membuat pemain mendapatkan healthy points. Dan berikut merupakan board gamenya, papan gamenya, di mana di sini merupakan titik start dan ini merupakan titik finish. Contoh, apabila pemain mendapatkan angka 4, maka pemain akan pergi ke angka 4, yaitu warna oranye. Dan warna oranye sendiri merupakan kartu dari trap zone. Jadi setiap tempat memiliki warna yang berbeda mengikuti dari warna setiap kartu yang ada. Seperti itu. Dan untuk contohnya di true or false, seperti ada contoh pertanyaan, merokok merupakan faktor dari risiko coronary artery disease. Apabila benar akan mendapatkan healthy points sebanyak 1 poin, apabila salah akan mendapat pengurangan 1 healthy points. Lalu untuk pay or buy, pemain diminta untuk membayar 2 healthy points untuk buy, atau apabila pemain memilih dare, maka pemain harus skip 1 putaran atau tidak bermain dalam 1 putaran, seperti itu. Lalu untuk trap zone-nya sendiri, ada mendapatkan kartu mundur menuju risk factor terdekat dan gunakan 1 kartu risk factor. Jadi apabila mendapatkan kartu ini, pemain harus mundur dan mencari yang berwarna biru untuk mencari risk factor dan menggunakan kartu tersebut. Lalu untuk risk factor sendiri, contohnya karaktermu minum minuman manis setiap hari selama 1 minggu setelah berkegiatan. Karena ini kartu faktor resiko, jadi ini merupakan kartu negatif yang membuat karakter pemain ini mengulangi healthy points, yaitu -2 healthy points. Lalu yang terakhir yaitu string card, yaitu merupakan kartu positif di mana terdapat tulisan karaktermu makan sesuai dengan isi piringku dalam 3 hari terakhir, di mana ini merupakan hal yang baik untuk mengurangi faktor resiko dari CAD. Jadi pemain mendapatkan 2 healthy points. Berikut merupakan penjelasan mengenai ide gagasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.